Yesus itu adalah 4 Injil ini sederhana untuk membongkar bahwa bukan. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Lukas 2 nomor 21-22. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus. Dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ini ucapan siapa? Ucapan Lukas. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini bukan ucapan Yesus. Ini ucapan Lukas ini. Yang sementara harus diberitakan adalah Injil Yesus, jangan Injil Lukas. Jadi jangan memaksakan konsep doktrin dogma ketika berdiskusi dengan kami umat Islam. Karena kami belajar Bible. Kami paham Bible, kami ngerti Bible itu. Apa sih yang susah di Bible? Kan bahasa Indonesianya. Kalau ada sesuatu yang agak berat, besok direvisi supaya kita lebih paham lagi. Di situ Lukas menceritakan, dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung oleh ibunya. Apakah itu firman? Apakah itu Injil Yesus? Bukan. Kalau dia Injil Yesus, dan ketika genap 8 hari aku disunatkan, aku diberi nama Yesus, yaitu nama yang diberikan oleh malaikat sebelum aku dikandung oleh ibuku. Nah, itu baru terindikasi Injil Yesus. Nah, ini ucapan Lukas kok dibilang Injil Yesus? Atau memangnya Yesus berkata begitu? Karena Yesus mengatakan begini, Bung. Dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Yang tidak bercampur adu dengan ucapan-ucapan orang lain, mana? Ternyata nggak ada kan? Makanya Injil Yesus tak ada lagi yang diberitakan oleh Filipus ini. Disebabkan karena yang ada pada saat ini, ya 4 kitab kanon itu, saudara. Termasuk yang saya bacakan sendiri dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul berapa itu? 8 ya? Nomor berapa itu? Nomor 35. Kisah Para Rasul 8, nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, ini dituliskan oleh pewarta. Kenapa saya katakan pewarta? Mereka, penulis kitab Anda itu mengumpulkan data-data, lalu mewartakan kepada orang yang datang setelahnya. Jadi Lukas menceritakan setelah dia kumpul cerita dari kesaksian orang-orang atau cerita-cerita yang ada, lalu dia susun. Itu bukan Injil Yesus, Bang. Coba dilembutkan hatinya. Silakan. Iya Bang, jadi Injil itu kan kabar baik atau kabar sukacita. Tentunya di dalamnya itu tertulis juga kisah tentang Yesus. Kisah tentang Yesus, bagaimana proses kelahirannya, bagaimana ia dalam penginjilannya, dalam pengajarannya. Bahkan hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Jadi terkait dengan kitab Injil ini Bang, ini sumbernya didapat langsung dari para murid ya. Jadi kitab Injil ini muncul itu dari abad atau zaman para murid. Jadi itu dikumpulkan data-data itu berdasarkan kesaksian para murid yang menjadi saksi hidup pada saat itu Bang. Oke, saudaraku, saya sederhanakan gini. Ketika Lukas berbicara, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, dan ia diberi nama Yesus, itu ucapan Yesus atau ucapan pengarang Lukas? Itu ucapan Lukas. Nah, yang saya tanya Injil Yesusnya. Iya. Jadi sebenarnya Injil Yesus tidak ada, tetapi
terkait dengan kitab Injil. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus memberitakan nas itu. Iya, jadi kali itu Nas yang dimaksud, nas itu apa Bang? Nas. Nas itu firman Tuhan. Ah, Ayat-ayat kan? nas itu apa? Ada yang tahu? Nas adalah ketetapan ilahi. Nas adalah Iya, firman Tuhan, Bang. nas itu dalil. Sama dengan naskah atau dalil, nas. Jadi ketika di dalam kitab saudara di Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara bertolak dari dalil itu, dalil naskah. Dia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Berarti ada naskah yang terdiri dari untaian firman yang terlontar dari mulut Yesus. Gitu. Mana nas itu? Iya, dalam yang tertulis semua di dalam kitab Injil itu kan, Bang. Jadi nas itu ditulis di dalam yang ada di dalam Injil. Nah, di sini mau yang ada di dalam Injil. Iya. Nas apa? Nas yang mana ini? Yang kata kitab saudara. Lukas sendiri yang menceritakan itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus. Jadi ucapan-ucapan Yesus yang ada dalam kabar baik itu adalah bagian dari nas, Bang. Nats. Artinya bercampur aduk dengan ucapan pengarang kan? Iya, memang di situ juga menceritakan tentang sejarah Kristus atau Yesus. Nah, itu dia. Proses penginjilan Yesus, kemudian ucapan-ucapan Yesus juga ada, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan ditulis semua, Bang. Iya, artinya bercampur aduk kan? Iya, karena memang ditulis seperti itu dalam kitab kita. Oke. Kembali kepada tema kita, bahwasanya dalam kaidah Islam dosa itu dihapus dengan cara bertaubat, sedangkan di Kristen dosa dihapus dengan Tuhan mereka turun ke bumi, mati untuk menumpahkan darahnya di atas tiang salib untuk menghapus dosa mereka. Betul ya? Iya. Oke. Sayangnya itu semua tertolak oleh ajaran yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, begitu juga terhadap ajaran Yesusnya sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini adalah keyakinan kita. Silakan dengan keyakinan saudara, kami dengan keyakinan kami, bahwa dosa diampuni oleh Allah pencipta langit dan bumi ketika kita bertaubat untuk menyesali dan tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Saya kira gitu untuk sementara. Silakan diambil alih oleh guru yang ada di sini. Ya, sebelum ke Panoce ini ada Virgo Muslim apa Kristen Virgo? Virgo Muslim apa Kristen Virgo? Wah, ada suara. Ya, silakan Panoce.
Iya, yang naik kok gak ngomong ya. Mungkin lupa bawa mulut. Iya. Tinggal jawab aja. Jadi mereka memang sulit ya, lebih condong kepada dogma doktrin daripada isi kitabnya sendiri. Nggak begini Mbak ya. Jadi cara pandang kitab terhadap Tuhan itu kan berbeda. Kemudian dalam kitab itu kan sesuai konteks. Konteks itu yang menjelaskan konteks itu sendiri. Cara Kalau pandangnya kita Bapak kuliah berbeda dengan isi kitabnya. enggak, makanya yang saya bilang kalau kita bahas konteks yang lain maka tidak nyambung apabila kita coba mengaitkan dengan konteks yang lain. Bukan seperti itu cara memahami Alkitab, Mbak. Jadi mungkin kitab kita berbeda. Kalau kita lihat ya, izin sedikit Gerunda. Kalau kita lihat sumber dosa waris ini kan dari pelanggaran Adam, ya kan Pak? Iya. Nah, Adam ini tertulis di dalam kitab Kejadian. Ia itu diberikan kepada Musa. Torah Musa, Kejadian. Di situ sudah diceritakan pelanggaran Adam. Keluaran, Musa. Kejadian. Pelanggaran Adam itu di kitab Kejadian kan? Iya, Kejadian. Kalau Musa di Keluaran. Ya. Ketika Adam melanggar, yang punya kitab tidak mengimani adanya dosa waris yang dihasilkan oleh Adam. Yang punya kitab nih, ya Yahudi kan? Musa kan diutus kepada Bani Israel. Orang Yahudi tidak mengimani adanya dosa waris Adam. Padahal dia yang punya kitab loh. Ya kan? Sementara Kristen yang mengambil kitab Yahudi dan disebut perjanjian lama, kok tiba-tiba Adam mewariskan dosa? Nyambung nggak? Ya, bagi kami, bagi saya nggak nyambung. Yang punya kitab tidak mengimani adanya dosa waris Adam. Terus kita dianggap berdosa itu dari mana, Mbak? Karena dari awal mula dosa itu ada itu dari mana, Mbak? Coba. Dari dogma doktrin di Roma, itu pengajaran Paulus. Enggak, bukan. Saya cuma mau tanya sama Mbak aja. Sampai kita mengenal dosa itu dari mana? Pelanggaran adalah dosa. Untuk itulah Tuhan mengharapkan kita bertobat. Bertobatlah. Berbaliklah dari jalan burukmu. Tuhanmu di surga akan mendengarkan doamu dan akan mengampunimu. Iya, ada datanya. Nah, itulah cara pandang kita berbeda. Kita lihat dulu akarnya dosa waris ini dari mana? Kan pelanggaran Adam. Kitab Kejadian diberikan kepada Musa. Dan itu diperuntukkan kepada kaum Bani Israel. Nah, Musa tidak mengajarkan Adam mewariskan dosa, ya kan? Tiba-tiba Anda yang mengambil punya Yahudi dan disebut perjanjian lama, tiba-tiba mengajarkan adanya dosa waris. Dan konsepnya Tuhan yang harus turun ke bumi untuk nebus dosa waris ini. Iya, memang firman Tuhan yang menjelaskan seperti itu, bahwa tidak ada seperti, coba, apakah nyambung? Musa yang dari kitab tidak mengajarkan. Musa ini yang punya kitab. Karena jadi kita mengenal dosa itu bilangan, ulangan. Kita mengenal dosa itu karena dari Adam dan Hawa. Di mana pengajarannya? Begini, Harusnya Musa. Sebentar. Harusnya Musa yang mengajarkan. Karena Musa lah yang diberi kitab itu, toh. Harusnya Musa yang lebih tahu. Karena untuk dia lah diberi kitab itu. Harusnya Musa yang mengajarkan kepada kaumnya, Bani Israel. Nah, Anda yang mengambil ini, kitab orang, menempel di perjanjian baru, ditempel, dicampurkan di situ.
Anda mengimani melahirkan adanya dosa waris. Kenapa bisa begitu, saudara? Baca Begini, Mbak, pengajarannya ya. Paulus di Roma. Enggak, baca pengajaran Paulus. Pauluslah begini, yang Mbak. mengajarkan adanya dosa waris. Jangan bilang begini. Anda tidak bisa jawab kenapa Anda yang mengambil kitab orang terus mengajarkan adanya dosa waris. Sementara yang punya kitab tidak mengajarkan itu, saudara. Coba baca itu. Ini yang kena siapa yang mengajarkan dosa waris? Paulus. Di Roma, baca Roma. Akibat pelanggaran seorang, maka semua terjalar dosa waris. Itulah si Paulus yang mengajarkan. Jadi kalau kita tanya nyambungnya ke ajaran Musa yang diberi kitab Kejadian, nggak ada nyambungnya sama sekali. Paulus lah. Kenapa Paulus mengajarkan itu? Supaya seolah-olah kabur. Itulah. Kalau mau diluruskan kabur mereka, teman-teman. Serba salah ya. Ya memang nggak nyambung kan? Coba kalian pikir, teman-teman. Yang diberi kitab Musa tidak mengajarkan kepada Bani Israel dosa waris. Mereka mengambil kitab orang mengajarkan ada dosa waris. Ya nggak nyambung, saudara. Berat memang. Kalau cuma doktrin dogma berlawanan memang dengan data-data dalil ya. Tertolak memang. Harus kabur. Cek. Ada bisa saya bantu, Bunda? Masuk, Maki. Kenapa kecil suaranya? Kecil kah? Besar suara. Mic saya ya, Pak? Besar Oh, suara. coba. Coba dulu, saya betulin dulu. Speakernya kayaknya gue. Besar aja deh, besar. Oh ya, udah bagus. Mana Noci? Nggak mampu dikasih kebenaran. Oh, kecil suaraku ya. Itu pun kecil suaraku masih kabur. Pendosa, selamat malam. Pendosa, selamat malam pendosa. Pendosa Kristen Muslim, Kristen Islam, pendosa. Malah pergi dia. Salah pencet kali. Jadi kalau kita nyimak dari tadi, dosa sudah ditebus, dosa waris sudah, tapi masih disuruh masih bertobat. Pak Peta, assalamualaikum. Yang jelas yang namanya dosa itu kudu yang berdosa yang harus berusaha, gitu ya, sambil sharing kepada orang-orang yang mumpuni, gitu loh. Jangan mengambil kesimpulan sendiri gitu, nanti salah arah gitu ya. Ya bergurulah kepada guru, jangan menyimpulkan sendiri. Itu pertama. Yang kedua ya, dosa itu ditanggung masing-masing. Nggak boleh itu. Saya dosa karena saya banyak duit, saya bayar lu ambil dosa gua. Ya nggak kayak gitu. Dosa itu bukan transaksi. Dosa itu ditanggung masing-masing. Sekecil dan seberat dosa apapun itu. Jadi minta langsung aja kepada yang menciptakan kita. Serahkan sepenuhnya begitu. Minta ampun. Dan jangan diulangi lagi itu. Jadi Islam itu konsepnya sangat sederhana, dimudahkan begitu. Yang penting Anda ingin bertobat, nasuha namanya. Itulah sebagus-bagusnya bertobat.
Jadi dosa itu bukan transaksional gitu loh. Gue banyak duit nih misalnya nih. Akang lagi butuh duit kan gitu, pengen kawin lagi gitu. Lu butuh duit Kang berapa? Misalnya butuh 500 juta. Ya gue bayar lu 500 Kang, lu pakai kawin lagi, tapi dosa gue lu ambil. Ya nggak bisa, nggak ada itu jual beli dosa, nggak ada. Biar kata mau lu beli berapa ya nggak ada itu istilah kayak jual beli dosa. Kalau di mereka, di mereka ada jasa penitipan dosa. Kalau jual beli tanah ada, jual beli dosa yang nggak ada gitu ya. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman Muslim pada tahu semua, tapi nggak apa-apa saya ulang. Menurut Bunda Rahma, dosa apa itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bunda Rahma yang tahu itu. Dosa menyekutukan Tuhan. Nah itu dia. Musyrik. Selain itu, insya Allah kalau Anda benar-benar bertobat, insya Allah dosa Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang sudah kembali ke Islam, tadinya murtad, balik lagi ke Islam, benar-benar dia dapat hidayah. Janji Allah itu dosanya yang lalu-lalu itu diputihkan, amal kebaikannya masih tetap terbawa. Jadi untuk saudaraku-saudaraku yang semua di luar sana yang terlanjur murtad, mungkin karena sebabnya kurang makan, kurang ilmu, atau mungkin harta tahta dan wanita, mungkin segeralah kembali selama napas masih ada di anggota badan kita. Segera kembali bertobat, berserah diri kepada Allah. Karena pada dasarnya itu kita itu dilahirkan sudah berserah diri. Kita tadinya suci fitrah. Kira-kira begitu teman-teman. Di bawah mengatakan cukup Bang Andi, ya cukuplah. Kalau cukup berarti kita diam semua. Makasih. Kan nggak ada yang ngomong, bro, saya isi gitu loh. Ada-ada aja kamu. Tutup aja Kang komalnya Kang. Bang Andi banyak haternya. Enggak, bercanda gua. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi mari kita berbenah diri lah. Benahi diri kita. Introspeksi diri kita. Apa sih yang pernah kita lakukan menit yang lalu, detik yang lalu, menit yang lalu, jam yang lalu, hari yang lalu, minggu yang lalu gitu. Apa yang telah kita berbuat. Introspeksi diri kita. Orang yang bisa mengoreksi dirinya sendiri adalah orang yang benar-benar ingin memperbaiki diri ke depan. Tapi orang-orang yang sombong, bangga, tidak merasa dia punya kekurangan, ini sulit untuk kita edukasi. Ya, untuk itu teman-teman, kita harus introspeksi diri kita. Semoga kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kira-kira begitu pengantar dari saya. Al-Mukarramah siapa? Gak bener lu Kang. Al-Mukarram. Ya Allah. Ini ada sebutkan dulu. Al-Mukarramah Habib. Parah banget. Lengkim. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Dari Kristen apa Oten? Kristen. Oh, bukan Oten ya? Terserah deh. Oke. Ini temanya ini. Apa solusi dosa? Oh, solusi dosa adalah percaya Yesus mendapatkan berkah pengampunan dosa. Percaya Yesus dapat berkah. Oh, masuk Bang Andi, masuk. Iya. Bro, yang mengampuni dosa siapa sih? Mengampuni dosa itu dari apa? Dari Sang Pencipta. Siapa itu Sang Pencipta? Dari Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya, Yesus sudah diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi yang mengampuni dosa ada 2. Iya, ada 3 malah. Oh, ada 3. Baik, ketiga-tiganya itu Tuhan. Nah, bukan. Yang mengampuni dosa itu Tuhan atau manusia?
Jangan ketawa Kang. Elek. Mas. Yang mengampuni dosa siapa tadi? Hitung coba. Dan satu, ya Sang Pencipta Allah Bapa. Nah, Yesus Yang diberi kedua. kuasa. Satu lagi. Yesus diberi kuasa mengampuni dosa. Nah, kemudian Yesus juga memberi karunia Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk mengampuni dosa. Oh, berarti ada 3 yang mengampuni dosa. Iya. Ketiga-tiganya itu Tuhan. Iya, hei. Jadi ada 3 Tuhan. Saya nggak bilang seperti itu ya. Kan tadi bilang 3 mengampuni dosa. Yang bilang Tuhan siapa? Saya ulang kembali ini, ulang lagi, mundur lagi. Iya, saya nggak bilang Tuhan ya. Jangan ketawa lah kan, lu nggak tahu juga. Si kocak aja. Ya udah kita ngambil satu aja apa pertama. Satu aja amirnya, jangan 3-3 Bang Andi. Iya aja 3 satu aja. Iya, Bang Andi salah itu. Lim. Ada kebanyakan kalau 3 kebanyakan satu. Kebanyakan lah satu aja. Satu aja. Atau satu Satu setengah. aja gitu. Satu setengah. Ya. 2/4 lah. 2/4. 2/4 itu berapa? Gitu. Lu Muslim apa Kristen sih bro? Kristen. Oh Kristen, baik. Ah. Jadi yang mengampuni dosa hanya satu Bapak saja, Iya, bukan Yesus ya. bukan ya. Ya udah diundur dia, dikurangi. Tadinya 3 sekarang jadi 1 gitu ya. Iya, jadi kan kebanyakan sih nggak mampu, nggak muat ya. Satu aja kan. Nah. Lu ngapa sih bro lucu gini ya? Gemes deh gua sama lu. Aduh, gua nggak demen deh. Nah, gua cubit nih. Ada. Jadi menurut kamu Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Ya ini bahas dosa atau mau bahas Tuhan? Ah, terus bahas Ini apa mau- kita? Mau bahas dosa atau bahas Tuhan? Iya ya, dosa juga sih kan Dosa Tuhan aja yang ya, mengampuni. dosa aja ya. Tuhan ya udah. Oke. Kalau dosa aja ya. Kalau menghilangkan nyawa orang dosa nggak? Dosa. Dosa. Hmm. Kalau menghilangkan nyawa Yesus di tiang salib dosa nggak? Dosa. Yang berdosa siapa? Ya manusia. Siapa itu? Ya orang yang berbuat dosa lah, melanggar perintah Tuhan. Siapa aja gitu kan. Termasuk membunuh. Apa sih salahnya itu sehingga dia berdosa? Ya dia ini melanggar hukum-hukum Tuhan kan. Oh jadi Tuhan nggak boleh membunuh Yesus gitu ya? Nah, Tuhan nggak boleh membunuh Yesus, gimana ceritanya sih Tuhan membunuh Yesus? Loh, yang kan Yesus mati di tiang salib. Yesus menumpahkan darah di kayu Iya. salib. Mati nggak dia? Mati. Yang matiin siapa? Yang matiin ya tentara Romawi. Berdosa nggak dia? Berdosa. Kau percaya nggak itu? Iya. Berarti kau percaya orang berdosa? Hah? Percaya orang berdosa? Iya. Maksudnya percaya orang berdosa maksudnya? Diulang ya, diulang Ah. nih. Ah. Pelan-pelan. Nah, Yang bunuh Yesus di tiang salib berdosa nggak? berdosa. Berdosa. Kau percaya nggak itu? Iya. Ya, kau percaya orang berdosa? Percaya orang berdosa? Maksudnya? Iya. Aduh, Percaya ya ada orang Allah. berdosa? Iya benar. Ya percaya ada orang berdosa. Iya. Ah. Memang benar kok. Memang ada orang Iya. yang banyak kok orang berdosa, bukannya. Nah, terus manfaatnya apa itu? Yesus mati di tiang salib. Yesus menumpahkan darah di kayu salib ya supaya Untuk? manusia mendapatkan berkah pengampunan dosa. Nah, itu. Ade. Jadi orang berdosa Nah, membunuh Yesus, nah, kemudian kau manfaatkan menebus dosamu. bukan menebus, mendapatkan pengampunan dosa. Gua nggak Ya, bilang menebus. Ya pengampunan kan sama menebus. Beda. Kata aja udah beda. Ya udah, terserah beda. Nah, Jadi dosamu udah diampuni nih. iya kalau kita minta ampun ya, bertobat minta ampun, kita mendapatkan berkah pengampunan dosa. Berarti masih ada usaha. Oh iya dong. Terus apa gunanya Yesus? Gimana? Terus apa gunanya Yesus mati di tiang salib? Untuk supaya manusia mendapatkan berkah pengampunan dosa. Ya berarti dosamu udah diampuni dong. Iya, yang percaya Yesus, yang bertobat percaya Yesus mendapatkan berkah pengampunan dosa. Ya, kamu udah percaya nggak? Percaya?
Berarti kamu udah diampuni dosanya dong. Iya, kalau kita bertobat minta ampun, diampuni dosanya. Yang tidak Oh, masih percaya Yesus tidak jadi masih mendapat pengampunan masih dosa. ada usaha bertobat. Iya dong, iya dong. Kalau misalnya Yesus nggak mati di tiang salib, Kalau Yesus tidak menumpahkan darah di tiang salib, manusia tidak mendapatkan berkat pengampunan dosa. ya berarti dengan adanya Yesus mati di tiang salib, ya dosamu udah diampuni toh. Nah, dengan menumpahkan darah di tiang salib, ya manusia mendapatkan berkat pengampunan dosa. Yang bertobat, yang memohon ampun akan mendapatkan pengampunan dosa Dengan darahnya. dengan menumpahkan darah. Ya, jadi darahnya sebagai pengampunan dosa. Nah, dengan menumpahkan darah. Darahnya yang mengampuni dosa ya. Dengan menumpahkan darah, bukan dengan darahnya, menumpahkan darah. Fungsi darahnya apa? Menumpahkan darah ya, supaya mendapatkan berkat pengampunan dosa. Oh iya. Berarti dosamu udah diampuni dengan darahnya kan gitu ya. Iya, yang bertobat aja ya, yang bertobat percaya Yesus yang diampuni. Yang percaya kamu udah Yesus nggak diampuni dosanya. Ya, kamu udah bertobat nggak? Iya, insya Allah bertobat lah. Kau pakai insya Allah sih. Kau Ya, kenapa nggak insya Allah? Nggak. pakai insya Allah. Si goblok. Salah lagi. Dasar goblok lo. Kenapa lari ke Tuhannya umat Islam? Ya kan? Ya, saya tarik lagi lah, maaf ya. Nah, Apa itu? Jadi kamu udah bertobat nih. iya, bertobat tiap saat ya. Berarti hari ini nggak punya dosa dong? Wah, untuk dosa bukan ini ya, bukan saya yang itu ya. Yang catat. Apaan tuh? Bukan saya yang catat ya. Kita nggak tahu kan. Makanya kita setiap ibadah tuh tujuannya apa? Tujuan kita untuk mendapatkan pengampunan dosa. Oh, masih ada usaha gitu ya? Oh iya dong, kita tujuan ibadah kan itu. Ibadah di gereja Bagaimana? itu. Gimana cara ibadahnya? Ya dengan ini. Dan melakukan kurban perjamuan. Perjamuan apa? Ya, perjamuan nih, perjamuan kurban. Kurban apa? Ya kurban itu, kurban perjamuan. Melalui Yesus menumpahkan darah di kayu salib. Nah, itu jadi berarti kau korbankan Yesus. Kok korbanan Yesus ya? Yesus kan menjadi kurban. Ya, caramu ibadah gimana, Kurban. bro? Cara kamu ibadah gimana? Dengan perjamuan. Perjamuan itu kan makan-makan. Iya, perjamuan kurban. Apa yang kau makan? Kudus mungkin Ya kan? maksudnya perjamuan kudus. Perjamuan kurban. Ya perjamuan kubus sama perjamuan kudus. Kudus. Dengan melakukan perjamuan kan kita mendapatkan berkat pengampunan dosa. Perjamuan seperti apa sih itu perjamuan? Ya perjamuan ya dengan dengan roti dan anggur ya. Roti itu apa? Melambangkan apa? Melambangkan tubuh Yesus. Anggur? Anggur darah Yesus. Jadi kau makan roti, minum anggur. Iya. Nah, itu supaya kita mendapatkan berkat pengampunan. Jadi ibarat kata makan roti badannya Yesus gitu ya. Iya, ya. Minum anggur darahnya gitu ya. Nah, Kayak kedengarannya sadis banget, Bang. ya memang begitulah. Begitulah ya. Daripada kita melakukan kurban menumpahkan darah hewan ternak, kan ribet itu. Oh, ribet. Jadi enakan manusia daripada hewan ya. Iya, kalau maksudnya cuma sekali doang kan. Jadi kita melakukan Kalau ibadah di Islam kan kurban. itu kan menyerahkan siapa tuh orang Yahudi dan Nasrani ya Ntar katanya. dulu, Bang. Untuk Saya nggak korban ngobrol sama kamu. sembelihan. Diam dulu. Ya gimana? Pakai Mirroring beradab dong dari dikit. tadi pertanyaanmu kan itu aja muter-muter. Dia suka-suka dua dong. Ini kan komal gua. Kenapa kau yang emosi? Kenapa kau yang emosi gitu loh? Jadi bagusan darah manusia daripada darah hewan gitu ya, Bang ya? Darah manusia, darah hewan. Menumpahkan darah. Aduh, ada Kang Bang Jumat lagi katanya sama netizen di bawah. Aku juga capek sebenarnya itu, teman-teman. Karena tadi memang gak ada yang isi, saya masuk. Lanjut, Kang. Ya. Saya lagi makan, Bang Andi.
Bun. Udah nggak usah didengar, Bang Andi lah. Bang Andi masuk dulu, saya makan dulu bentar. Ini dikit lagi. Nih netizen ini kok ngatur-ngatur kayak gitu, nggak usah ngatur-ngatur dong. Kalau misalkan nggak ini di sini, geser dulu ke tempat lain. Nggak usah ngatur-ngatur kayak gitu. Atau naik aja sini, naik sini, gantiin semuanya. Ayo naik sini. Bunda lanjut dulu Bun, Akang makan dulu bentar Bun. Ustadz Alif udah monitor belum Tad? Ustadz. Iya. Kenapa dia? Kenapa Bang? Lanjut. Netizen, Gurunda itu kadang juga capek. Beliau banyak urusan. Hargailah saudara-saudara muslimmu. Saling menghargai kita ya netizen. Ayo. Moderator kalau ada yang so ngatur-ngatur di bawah blokir aja udah. Gak usah dibuka lagi blokirannya. Saya capek Bunda, saya nggak enak badan gitu loh. Karena mengisi aja baju nggak rehat, ya saya isi lah gitu ya. Ustaz Alif juga rehat. Lanjut aja Bunda Rama. Saya juga nggak enak badan loh, bener. Kalau saya lagi, makanya suara saya kayak gini gitu. Iya. Badan gua gitu Bunda ya. Terusin dulu Bunda. Iya. Bang, silakan Bang Leng, apa tadi? Iya Bunda. Tadi apa? Tadi apa Bunda? Saya dengar tadi bahas dosa waris ya. Ya. Ada. Dosa waris. Dosa waris gimana ceritanya Bunda? Dosa waris yang saudara Kristen Imani itu kan menurut saya nggak nyambung. Ini mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa. Menurut data di Bible, yang mengisahkan tentang pelanggaran Adam itu kan kitab Kejadian yang diberikan kepada Musa. Ya. Itu Torah. Ya. Nah, di situ Musa tidak mengajarkan adanya dosa waris. Iya. Padahal dia yang diberi kitab. Iya. Nah, Kristen ini ya yang ada di 1000 tahun lebih. Jadi jarak antara Musa dan Yesus tuh ada yang bilang 900, ada yang bilang 1000 tahun lebih. Pokoknya ratusan tahun, 900, 1000 tahun lebih. Jauh jaraknya. Tiba-tiba mengajarkan adanya dosa waris dengan mengambil kitab orang Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kitab Musa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ceritanya. Itu mengajarkan dosa waris. Dan itu yang saudara Kristen imani gitu loh. Maksud saya dari mana nyambungnya ya? Yang punya kitab tidak mengimani itu. Teman Kristen mengambil kitabnya orang, mengimani adanya dosa waris. Ya, itu dosa waris itu apa Bunda? Ya, yang ditebus Yesus di tiang salib itu apa? Ya, emang Yesus nebus apa Bunda? Anda tidak mengimani pengorbanan Yesus. Iya. Yesus nebus apa sih? Berarti Anda bukan Kristen dong kalau tidak mengimani pengorbanan Yesus. Ya, yang sesuai dalilnya aja Bunda. Dalilnya menyebutkan apa sih? Emang ada kayak ada dalil mengatakan Yesus menebus dosa waris? Oh, jadi Anda Kristen. Kristen apa sih, Bang? Ya, dalilnya ada nggak Bunda? Ya enggak sih, tapi kan Kristen imannya begitu. Ya bukan, kita sesuai dalil aja Bunda. Kalau Katolik, Protestan ya mengimani
penebusan darah dengan darah Yesus, penebusan dosa dengan darah Yesus? Nggak ada itu, nggak ada dalilnya tuh. Penebusan dosa dan darah Yesus nggak ada dalilnya. Berarti Anda di terus salib itu lambang apa? Lambang ini lambang berkat pengampunan. Lah, dengan matinya Yesus kan menghasilkan pengampunan. Iya, bukan penebusan dosa ya, pengampunan dosa. Oh, pengampunan dosa. Yang tunjukkan datanya kalau itu pengampunan dosa, tunjukkan datanya. Nah, di ini ya. Di mana? Tunjukkan. Di Matius 5 apa? Nggak ada di Kristen nggak ada konsep pengampunan dosa, Bud. Nggak ada, Bud. Ada penebusan dosa. Kalau konsep pengampunan dosa itu hanya di Islam. Nah, di Matius 36-38. baca coba. Ada. Oh, baca di situ. Nah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa. Darahnya ditumpahkan demi pengampunan dosa. Nggak ada kok disebutkan penebusan dosa. Oh, jadi dosa kalian sudah diampuni. Iya, bagi yang bertobat dan percaya Yesus, dosanya diampuni. Yang tidak percaya Yesus tidak dapat pengampunan dosa. Ya, Matius berapa? Matius berapa? 36-38. Matius berapa? 36-38. Anda ini kan Kristen. Ya kan, sudah pasti percaya kepada Yesus. Iya. Nah, berarti dosamu sudah diampuni semua. Yang bertobat aja ya, yang tidak bertobat nggak diampuni. Nggak ada di sini, nggak ada. Matius 9, 36-38 maksudnya. Bukan, Matius 36-38. Nggak ada Matius 36-38. Bentar. Gua kejar. Ini bukan rumput sulap, tahu nggak? Nah, buka. Dipikirnya ini rumput sulap kali. Oh, salah. Matius 28. Matius 26-28. Matius 26-28. Ya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius berapa? 26-28. Matius 26-28. Coba kok klik itu tanda bintang. Matius 26-28. Itu yang dikutip dari Perjanjian Lama. Baca itu. Dia lewat buku, Bun, nggak bisa ngaklik. Kalau kau klik itu tanda bintang itu, tanda apa di situ? Itu menceritakan pengorbanan hewan di Perjanjian Lama. Itu yang dikutip penulis. Kalau pengorbanan hewan ternak itu, nah itu baru penebusan dosa. Suka dibalik-balik. Di orang Yahudi penebusan dosanya itu ya pengorbanannya itu the hewan. Kenapa kalian manusia gitu loh? Kalau manusia kan tidak pernah berkat pengampunan dosa. Kalau Yahudi dia nggak ada pengampunan, dia kan penghapusan dosa atau penebusan dosa. Setiap dosa yang mau dihapus, tumpahkan darah hewan ternak. Di Yahudi itu tai sapi, Bang, tai sapi. Ya, ada yang ngaco lah. Bisa dijadikan penebus dosa, penghapus dosa, tai sapi. Tai sapi. Masa kau sejajarkan Tuhanmu dengan tai sapi? Ada-ada aja kalian ya. Tai sapinya diapain? Dibakar, baca itu. Kan darahnya ditumpahkan itu.
Biasanya bilang darahnya ditumpahkan. Itu hewan yang dikutip dari perjanjian lama itu. Baca tuh Keluaran 29. Biasanya sama, namanya kurban kan harus menumpahkan darah. Tapi darah hewan. Dalam Iya, perjanjian lama, Tuhan berseru kepada Musa. Musa, sampaikanlah kepada Bani Israel bahwa apabila kau ingin mempersembahkan sesuatu korban penebus, persembahkanlah hewan ternakmu. Hewan, gak ada perintahnya mempersembahkan darah manusia. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Iya, dagingnya harus dibakar. Dan tainya tai. Tapi darahnya kan harus tumpahkan. Harus menumpahkan darah dulu. Tapi tai dan kotoran kotoran itu kan Daging. tai tuh. Daging, kulit sama tai-tainya dibakar di luar perkemahan. Ya, kalau dibakar dalam perkemahan nanti kemahnya kebakar nanti. Ya ini kan bahkan tai lembu bisa jadi penebus penghapus dosa. Iya kan. Nah, kenapa kau Tuhanmu mati untuk menghapus dosa? Kenapa? Iya kan, untuk pengampunan, Bunda. Ya kalau dihapus dosa kan sudah diampuni, Bang. Pengampunan itu ya implementasinya penghapusan dosa. Dihapus dosanya tuh. Pengampunan dan pengampunan hanya untuk orang yang minta ampun, yang bertobat. Kalau ibadah kurban kan, ibadah kurban hewan ternak kan. Kalau dia minta pengampunan, dosanya dihapuskan apa enggak? Kan sama doang. Iya kan, kalau yang percaya Yesus minta pengampunan dosa, ya dosa diampuni. Yang nggak minta ampun, ya dosa nggak diampuni. Kalau Yesus bisa mengampuni dosa, Bang, ngapain dia harus turun ke bumi repot-repot untuk mati, disalib, ditempeleng? Iya. Ngapain repot-repot? Kan bisa mengampuni. Ya toh. Kan harus menumpahkan darah, Bunda. Baru ada berkah pengampunan dosa. Di mana itu? Darah manusia? Ada darah manusia. Menumpahkan darah. Di mana? Darah. Di mana datanya Tuhan menginginkan penumpahan darah manusia? Perintahnya kepada Musa, persembahkanlah hewan ternakmu. Hewan. Kenapa kau mengajarkan Tuhanmu dengan hewan? Kalau misalnya hewan ternak itu individu cuma satu orang. Lah, enggak ada cuma kan? satu orang. Ya, hewan ada lembu, ada domba. Iya, tiap satu orang tiap dosa satu hewan ternak. Masalahnya kau persembahkan Tuhanmu. Ya. Kalau Tuhan kan kita dapat pengampunan dosa untuk seluruh manusia. Gimana Tuhan memerintahkan persembahkan Tuhan? Menumpahkan darah. Kurbannya gitulah, kurban numpahkan darah. Iya, di mana perintahnya Tuhan mempersembahkan bukan lagi darah manusia, darah Tuhan. Ya. Kita jadi bego juga diskusi sama Oten ini. Aduh, ya Allah. Darah Tuhan. Iya. Ya, gitulah judulnya, menumpahkan darah ya. Iya, tapi kan darah hewan. Ya. Perintahnya Elohim kepada Musa, persembahkanlah hewan ternakmu. Gak ada persembahkanlah Tuhanmu atau persembahkanlah manusia, nggak ada. Ya. Itu perintah, itu korban dewa Molok aja itu, Bang. Kalau hewan ternak kan cuma individu per satu dosa ya, per orang. Tuhanmu itu haus darah ya, haus darah manusia ya. Mesti harus darah manusia baru ada pengampunan. Harus menumpahkan darah, Bunda. Ya, darah harus tumpah ya, nggak boleh dituang, nggak boleh tada. Nggak, kalau ditada dituang tuh nggak ada berkah pengampunannya, nggak ada. Siapa juga mau menada darah? Ya, darahnya tumpah keluar. Masalahnya ini, Bang, kau ini apa ya, perjanjian lama nempel di Bibelmu, sementara yang kau imani bertolak belakang. Tidak belakang gimana? Perjanjian lama kan sama-sama menumpahkan darah. Tapi kan darah manusia kejam kali kau, kayak anak orang kau tumbalkan. Itu penumbalan manusia loh. Iya, ya supaya manusia mendapatkan pengampunan dosa. Ya, mana perintahnya Tuhan itu? Coba perintahnya untuk menumbalkan darah orang, darah manusia. Ya kan, di Ibrani berapa itu saya nggak ingat.
Mari dekat Paulus. Aduh, kejam kali Tuhanmu Bang ya. Harus kalau gini ya, kalau kita berpikir ya, apakah Tuhanmu itu tidak maha kuasa sehingga harus menumbalkan anak orang Harus pada menumpahkan pengampunan? Berarti nggak maha kuasa dia. Iya, pokoknya kan itu kan sudah Itu kalau aturan. cuma kata-katamu pokoknya. Bukan pokoknya, bukan. Kok pokoknya sih? Mati anak ayam itu kalau sudah pokoknya. Iya kan. Ya, bukannya ya istilahnya ya supaya berkah pengampunan itu ada. Itu harus menumpahkan darah. Ya itu kan ketentuannya tadi situ. darah hewan. Berkali-kali bahkan tai sapi pun bisa tuh dibakar tuh. Masa tai sapi kau sejajarkan Tuhanmu Bang? Kan saat sapinya dibakar. Bukan tanya sapi dibakar doang mah nggak ada bekas penghapusan dosa. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Yesus mati di tiang salib supaya ada penghapusan dosa toh. Nah, Pengampunan penghapusan kan sama. beda dong. Nah, coba definisi penghapus. Iya, pas penghapusan dosa itu ya setiap numpahkan darah hewan ya, orang yang berdosa bikin dosanya bisa dihapus. Enggak, apa itu penghapusan? Kan pengampun, kalau orang sudah diampuni tentu dosanya sudah dihapuskan toh. Iya, kamu bagi orang yang minta ampun doang, kalau nggak minta ampun nggak diampuni, dosanya nggak dihapus. Loh, Itu. jadi penghapusan dosa kok tai sapi sudah terhapus dosanya. Iya kan kalau Tanpa meminta ampun pun ini sudah terhapus dosanya, sudah iya, dihapus. iya udah dihapus betul. Tapi Iya kan, tai di sini bukan darah manusia. ya, darah hewan ditumpahkan, dagingnya, dagingnya harus dibakar, harus lengkap. Kalau dagingnya nggak dibakar ya tainya nggak dibakar, nggak ada penjelasan. Kau sendiri merendahkan Tuhanmu Bang. Di perjanjian lama tai sapi, kotorannya sapi, kulitnya dibakar untuk penghapus dosa. Enggak, itu masih Di kurang perjanjian baru kalian imani Tuhan mulai yang harus jadi tumbal penghapus dosa, pengampunan dosa. ya kan, harus menumpahkan darah. Kalau cuma tainya dibakar ya itu nggak jadi penulisan dosa. Kenapa sih kok ingin kali Yesus mati Bang? Kenapa kok ingin Ya, kali? Yesus menumpahkan darah supaya manusia dapat berkat pengampunan dosa. Itu aja tujuannya. Kau itu Bang kayak iblis, menginginkan kali kematian Yesus. Kau ini kayak iblis. Iya kan, setiap ada berkat pengampunan harus menumpahkan darah. Tapi kan darah hewan. Iya kan, darah. Iya darah hewan. Ada datanya. Iya, darah hewan kan untuk individu. Iya ada data. Enggak. Oh, siapa bilang untuk banyak orang pun harus hewan kok? Enggak ada. Kalau untuk banyak orang manusia, mana untuk banyak orang manusia harus tumpahkan darah manusia mana? Ya kan. Benar-benar nih teman-teman Bukan darah manusia kan karena lemak manusia kan dapat ini, dapat Bang, berkat karena pengampunan lemak babi di kepalamu terlalu banyak ya, menggerogoti otakmu, akhirnya kau memperbodoh dirimu sendiri. Nyata-nyata di sini tai sapi dan kulitnya dibakar itu untuk penghapus dosa. Nah kau Tuhanmu ya, masa gitu dong. bakar untuk menghapus dosa, pengampunan dosa. Ada aja kau ini. Mengampuni dosa beda kan, penghapusan dosa dan mengampuni dosa beda kan. Sama aja kalau sudah diampuni dosanya pasti sudah terhapus. Pengampunan dosa. Katanya beda. Cuma kata-katanya aja itu yang beda. Yang ribet ya. Pengampunan dosa. Kalau sudah diampuni dosanya jelas pasti sudah terhapus dosanya tuh. Sudah diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Baal. Heran aja aku ya, kalian sejajarkan Tuhan kalian dengan kotoran sapi, tai sapi. Ya kan? Ya, kalau kotoran sapi doang dia dibakar ya nggak jadi penulisan dosa. Pertama, Itu harus darahnya harus tumpahkan dulu. Para nabi tidak mengajarkan itu ya, pengorbanan dengan darah manusia. Tuhan pun tidak memerintahkan untuk mengorbankan darah manusia. Apalagi kau bilang darah Tuhan, ngeri kali pun.
Nah, itu ya. Kedua, di pemahaman Yahudi, pengorbanan itu dengan hewan. Bahkan dengan burung merpati pun bisa. Jadi, apa ya, kalau kayak pagan aja ya mempersembahkan tumbal. Itu pagan, Bang. Dewa Molok. Ya, ini bukan mempersembahkan sih. Lebih pada untuk apa? Menumpahkan darah. Lah, Karena darahnya nggak dipersembahkan, ditumpahkan sih. sama aja kan Beda ditumpahkan. lah. Nah, Ya. Di dalam Bibelmu penguasa maut adalah iblis. Nah, Tuhanmu ini menebus dosa kemana? mana ada Tuhan menurut dosa, nggak ada. Terus apa namanya Pengampuni dong? dosa. Kalau dari pengampunan dosa kan untuk Mengampuni dosa dosa. lagi. Kalau Ah. Tuhan bisa mengampuni dosa, ngapain dia harus mati konyol? Iya harus numpahkan darah, baru Di ada mana itu? pengampunan. Di mana datanya harus turun menumpahkan darah mana? Kan Di, itu karangan bebas. ya di Ibrani itu. Di Ibrani, kok itu bukan firman Tuhan itu surat-surat Paulus. Ya kan. Nah, ikuti baik Kalau kita Tuhan semua. bisa mengampuni dosa, ngapain dia pakai turun ke bumi untuk mati konyol, disiksa sama ciptaannya? Iya, Bisa berkat mengampuni pengampunan. dosa. Iya, berkat pengampunan baru ada ketika ada menumpahkan darah. Kalau bisa mengampuni dosa nih Tuhanmu nih ya, kalau bisa nih, kan kau bilang untuk mengampuni dosa, maka Harus dia melakukan apa ya, menumpahkan darah. Ah? Menumpahkan darah. Dia menumpahkan darah untuk pengampunan dosa kan? Ah, Berarti darahnya dia korbankan untuk pengampunan dosa karisteng toh? iya. Kan bisa mengampuni kalian supaya dia tidak menumpahkan darahnya. Nggak bisa. Mana Itu datanya nggak bisa, Tuhan. mana? Nggak bisa. Itu kan karangan bebasmu, Bang. Benar-benar karena itu. bebas saya sih. Karangan bebasmu mana? Data-data yang kau sampaikan itu. Ya. Tuhan harus turun jadi apalah, ya Allah ya Rabbi. Tuhan itu Bang. Tuhan itu Maha Pencipta. Dia yang menciptakan kita ini manusia. Kemudian dia memberikan ketetapan. Pelanggaran adalah dosa. Ya kan? Ketetapan-ketetapannya ini disampaikan kepada rasulnya, utusannya, kepada Yesus, kepada Musa. Musa inilah yang menyampaikan ketetapan Tuhan ini kepada umatnya, Bani Israel. Ketika umat manusia ini melanggar, tentu dosa kan, ketetapan Tuhan dilanggar itu dosa, pelanggaran adalah dosa. Ya. Ketika ciptaannya melanggar, dia sendiri yang harus turun mati konyol. Di mana akalmu, Bang? Dia yang buat aturan. Ketika ada yang melanggar aturan itu, dia sendiri harus mati konyol. Menyerahkan darahnya. Iya. Coba Pak Polisi buat aturan ini, kembali saya analogikan ya sederhananya. Pak Polisi membuat aturan nih, ketetapan siapa yang melanggar lalu lintas akan kena tilang. Tiba-tiba Kim melanggar lampu merah. Prit, datang Pak Polisi kan. Yang membuat aturan Pak Polisi nih. Pelanggaran lampu merah kena tilang. Pak Polisi datang, kamu melanggar lampu merah. Tapi sudahlah, kau jalan biar aku yang kena tilang. Kau yang melanggar, Pak Polisi kena tilang. Pak Polisi yang membuat undang-undang, aturan. Sama Tuhan yang membuat aturan, ketetapan, pelanggaran adalah dosa. Tiba-tiba kau melanggar, maling, berzina, segala macam. Dia yang turun ke bumi untuk nebus itu. Mana ada dari yang nebus? Iyalah, untuk pengampunan. Bukan untuk pengampunan, sama toh. Kalau sudah ditebus, diampuni, udah nggak ada dosa toh. Iya, kalau misalnya yang betul aja yang diampuni. Iya, dia yang membuat aturan. Aturan ini kan ketetapannya ini disampaikan melalui utusannya, rasulnya. Rasulnya inilah menyampaikan kepada umatnya, hambanya atau umatnya rasul itu, pada Bani Israel lah. Ketika ada yang melanggar aturan Tuhan ini, tentu dosa toh. Tuh, untuk pengampunan dosa itu dia yang turun harus mati konyol. Telanjang. Sama dengan polisi tadi analoginya. Polisi tadi membuat aturan. Pelanggaran lampu merah kau akan kena tilang. Tiba-tiba ada manusia, ada masyarakat